Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Nuryadin dengan NIM 19591098 dari Prodi PGMI 6D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mekanisme pendidikan karakter dengan dosen pengampu Mary Hartati MPD dengan mata kuliah pendidikan karakter anak. Nah, baiklah, langsung saja. Materi mekanisme pendidikan karakter yang akan saya sajikan meliputi dua unsur, yaitu unsur-unsur pembentukan karakter dan proses dari pembentukan karakter. Nah, dalam sebuah pendidikan karakter tentunya memiliki unsur-unsur di dalamnya. Apa saja unsur-unsur tersebut? Nah, unsur-unsur dalam pendidikan karakter yaitu yang pertama sikap. Sikap yaitu merupakan sebuah ekspresi diri atau hal yang kita lakukan setelah kita menerima respon dari sesuatu. Misalnya kita mendapat kabar buruk, bagaimana sikap kita, atau bagaimana sikap kita ketika kita menerima kabar gembira. Nah, hal ini adalah sebuah sikap yang ditunjukkan oleh manusia ketika manusia tersebut mendapatkan suatu stimulus. Jadi sikap seseorang merupakan dari bagian karakter, bahkan dianggap dari cerminan karakter tersebut. Jika kita ditolong oleh seseorang, maka bagaimana sikap kita, atau bagaimana jika kita diberikan bantuan, misalnya kita memberikan rasa terima kasih atau mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Nah, itu adalah sebuah sikap kita yang mencerminkan diri kita baik. Atau jika kita diberikan suatu pertolongan oleh seseorang kemudian kita cuek atau acuh tak acuh, itu mencerminkan sikap kita buruk. Jadi itulah yang dinamakan sikap bagian dari karakter, bahkan dianggap sebagai cerminan dari karakter kita. Karakter kita baik, karakter kita buruk, itu tergantung dari sikap kita terhadap sesuatu. Jadi sikap adalah sebuah respon kita terhadap suatu hal. Kemudian yang kedua yaitu emosi. Nah, emosi merupakan gejala dinamis dalam suatu situasi yang dirasakan oleh manusia. Jadi emosi ini lebih ke ekspresi bagaimana kita menanggapi sesuatu, misalnya dengan sedih, dengan malu, ataupun dengan marah, ataupun dengan minder, atau dengan cuek. Itu adalah sebuah gejala dinamis situasi yang dirasakan oleh manusia. Jadi ketika kita dihadapkan pada suatu kondisi, maka bagaimana ekspresi kita atau emosi kita akan merespon. Jadi seperti itu ekspresi emosi dari unsur yang kedua dalam pembentukan karakter. Kemudian yang selanjutnya yaitu kepercayaan. Nah, kepercayaan ini merupakan sebuah komponen kognitif manusia dari faktor sosiopsikologis. Jadi kepercayaan ini membangun kita atau mindset kita, apakah kita akan percaya terhadap sesuatu hal ataupun seseorang atau tidak gitu. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa bagaimana landasan berpikir kita akan suatu hal. Jadi misalnya kita percaya terhadap teman kita. Kenapa kita percaya terhadap teman kita? Itu adalah proses berpikir dari landasan kepercayaan. Ataupun kita tidak percaya kepada teman kita karena teman kita pernah membohongi misalnya. Itu adalah suatu aspek landasan berpikir dari kepercayaan. Nah, dalam hal ini kepercayaan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti, otoritas atau pengalaman dan intuisi sangatlah penting dalam membangun watak seseorang atau karakter seseorang bila kita percaya terhadap orang lain, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu kebiasaan dan kemauan. Nah, kebiasaan dan kemauan ini biasa kita lakukan. Misalnya jika kita setelah bangun tidur kita cuci muka, itu adalah sebuah kebiasaan, dan kebiasaan ini otomatis dalam waktu yang lama dan tidak direncanakan. Misalnya ketika kita bangun tidur tiba-tiba kita pergi ke kamar mandi kemudian cuci muka, itu adalah sebuah kebiasaan atau perilaku
yang kita ulang-ulang setiap hari dan dalam waktu yang lama, tidak cuma sekali dua kali saja, tapi dalam waktu yang lama. Kemudian kemauan. Nah, kemauan ini erat hubungannya dengan hal yang kita inginkan. Jadi misalnya kita anak kecil menginginkan mainan, atau anak kecil menginginkan bermain atau pergi ke suatu tempat, itu adalah sebuah kemauan. Diri kita sendiri juga ada kemauan, misalnya kita ingin diperhatikan atau kita ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, itu adalah sebuah keinginan dari dalam diri manusia. Nah, keinginan atau kemauan merupakan kondisi yang sangat mencerminkan karakter seseorang. Kemauan tersebut erat kaitannya dengan tindakan yang mencerminkan perilaku orang tersebut. Jadi keinginannya apa, keinginannya seperti apa, itu adalah mencerminkan perilaku orang tersebut. Kemudian yang kelima yaitu konsep diri atau self conception, yaitu proses konsepsi diri merupakan proses totalitas baik sadar maupun tidak sadar tentang bagaimana karakter dan diri seorang dibentuk. Jadi ini lebih seperti bagaimana pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Apakah diri kita ini harus ditempatkan di tempat yang A atau ditempatkan di tempat yang B. Jadi ini membangun konsep diri, itu adalah konsep diri kita ini hebat atau konsep diri kita biasa saja, atau konsep diri kita harus sebagai pemimpin, atau konsep diri kita sebagai orang yang mendampingi. Itu adalah bagaimana tentang cara kita memandang diri kita. Itu adalah sebuah konsepsi diri. Nah, ini lebih seperti apa yang saya inginkan dari diri saya sendiri. Saya harus membangun diri saya seperti apa, dan bagaimana saya menempatkan diri saya dalam kehidupan pribadi saya atau kehidupan bermasyarakat. Itu adalah sebuah konsepsi diri yang dibangun atas akal pikiran manusia. Baik, yang selanjutnya yaitu proses pembentukan karakter. Nah, proses pembentukan karakter ini terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap membentuk adab. Nah, tahap membentuk adab ini dalam usia 5-6 tahun. Nah, tahapan ini meliputi sikap jujur. Jadi ketika kita ada salah, ada benar, itu harus kita jujur terhadap diri kita sendiri. Kemudian mengenal antara baik dan buruk, itu harus bersikap jujur, membedakan yang mana yang hak dan bagaimana, dan yang batil itu sudah dilatih dari sejak dini, usia 5-6 tahun. Kemudian yang selanjutnya tahap kedua 7-8 tahun, yaitu tahap meliputi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau menjalankan kewajiban gitu. Selain sholat mungkin bagaimana kita menjalankan kewajiban. Kalau yang beragama Islam biasanya sholat itu cerminan utama menjalankan kewajiban. Nah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari atau kebiasaan, itu tanggung jawab bisa kita perhatikan atau kita latih dengan misalnya bersih-bersih. Kalau setiap pagi anak bersih-bersih, maka tanggung jawabnya setiap pagi mereka harus bersih-bersih, membersihkan kamarnya, contohnya membersihkan kamar, atau menyapu halaman, atau membersihkan di dalam rumah. Itu adalah contoh dari tanggung jawab seorang anak bersih-bersih di rumahnya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu membentuk sikap kepedulian. Nah, tahapan ini berada di fase 9-10 tahun. Nah, membentuk kepedulian ini sebenarnya berhubungan erat dengan orang lain. Jadi kepedulian terhadap orang lain itu kita harus bangun sejak dini. Misalnya orang temannya membutuhkan bantuan, maka kita harus melatih empati anak tersebut supaya bisa membantu temannya tersebut. Atau temannya membutuhkan pertolongan, misalnya meminjamkan alat tulis, kita harus menanamkan sikap kepada anak itu harus saling tolong menolong, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu tahap kemandirian. Jadi dalam tahap ini di usia 11-12 tahun. Tahap ini anak untuk belajar menerima resiko, mencoba hal baru, menerima konsekuensi, belajar dari kesalahan. Itu adalah sebuah hal yang dibentuk untuk membangun kemandirian. Kemudian yang kelima yaitu membentuk sikap bermasyarakat pada usia 13 tahun ke atas. Nah, hal ini sudah bisa dibentuk dengan
keempat hal yang sebelumnya, yaitu sikap kemandirian, kemudian sikap bertanggung jawab, itu bisa dibentuk kemudian menjadi satu, yaitu sikap bermasyarakat, mudah bergaul. Nah, hal ini bisa dibentuk dengan mudah jika keempat sikap sebelumnya dibentuk dengan baik atau dipelajari dengan baik. Nah, sikap bermasyarakat juga erat kaitannya dengan tolong menolong, bagaimana respon diri terhadap orang lain, kepercayaan diri terhadap orang lain, kemudian bagaimana anak tersebut merespon tingkah laku orang lain, itu juga termasuk ke dalam sikap bermasyarakat. Termasuk juga bagaimana anak tersebut harus bersikap di tengah-tengah kawannya, misalnya sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai seorang yang memberikan pertolongan, suka memberi atau bagaimana. Itu adalah satu cerminan bagaimana anak tersebut melaksanakan sikap bermasyarakat dengan baik ataupun tidak. Nah, baik, cukup sekian presentasi video PPT dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.